anak om yang perempuan ngasih titipan barang ke aku. Jadi om meninggal, Neng kasih ke Asandi. Itu yang dikasih dari anaknya om? Iya. Apa itu potongan kaki? Iya, segini. Di box gitu? Di box. Yang segede apa ya? Ini mungkin agak kecil kalau sini. Agak gede lagi, segini lah. Dua kotak. Wow. Ternyata itu kiri kanan. Yang waktu itu nampak itu ada di situ. Oh, serius? Dan sampai sekarang di rumah ada. Giginya pun ada. Hah? Kenapa itu? Jadi sambungannya ketika saya dulu awal-awal bekerja di sini, itu kan masih digojlok ya dulu di sini kan, masih bahasa istilahnya masih di ospek lah ya dulu. Masih training lah ya. Masih training gitu, masa training. Pagi saya sama tim off air ke pasar gitu kan, jam 10 malam saya siaran mandi-madu. Selesai cerita jam setengah 12, jam 12 Bang Apul ke jam 2, jam setengah 3 saya mesti bangun lagi, harus ke pasar lagi kan, bersama tim off air waktu itu. Kejadiannya jelang jam 2 pagi itu, ketika saya tidur di bawah sofa, front office. Front office. Itu gigitan nyamuk saya kerasa, Bang Apul siaran pun kerasa kedengeran. Dinginnya angin kerasa betul, kemudian mohon maaf, pengen buang air kecil pun kerasa banget saat itu. Tapi ketika saya balik badan, lihat ke atas, jadi seperti ada yang, aku tuh baru kelihatan ininya. Apa tuh? Tinggi besar, warna hitam. Di atas? Ya, jadi begini. Kayak lagi ngeliatin gitu? Ini saya di sini tidur, jadi kayak gini. Baru segini doang. Nggak ngelihat kaki ke bawahnya gitu? Kaki ke bawah saya lihat, ke atas saya nggak lihat, saking tingginya. Itu yang kejadian pertama kali. Kayak lagi diliatin. Betul, gitu? kayak tongkrong ini, gitu kan. Saya bilang, saya bilang ke Bang Apul, Bang, siapa ini Bang, siapa ya? Wah, panik saya tempo hari kan, panik betul. Saya bukan apa-apa ya, saya ngerasa, apa yang kejadian di sini, apa yang terjadi gitu kan. Saya udah lama nggak mikir hal begini, kok sekarang muncul lagi gitu kan. Akhirnya, udah gitu, udahlah lewatin masa itu, udah selesai, masih ada kerjaan yang seperti itu besoknya. Ketika saya ke toilet gitu kan, transisi antara Bang Apul sama Ustadz Taufik Rohman itu kan jam 2:30 ya, antara begadang dan hikmah fajar, obsesi itu jam 3:30, jam 3, jam 3:30. Jadi kuping itu semua indera tuh, Alia, aku tuh masih jelas semua indera saya tuh, pendengaran saya tuh. Kan hening kan kalau jam 2 pagi, hening banget. Betul. Yang kedengar paling kendaraan motor lewat. 1-2. Biasa aja lah ya, itu mah suasana di jalan raya kayak gitu. Jadi seperti ada yang lari, ada di sini, gitu? Ada yang teriak-teriak, ada. Kedengeran semua. Pada mata nggak jelas, saya kurang jelas mata ya, jujur aja. Tapi merem? Biasa, tidur? Saya bentak gini, muka mata, cuma kuping jelas semua, ada yang lari-lari. Tapi sempat penasaran nggak, ini suara dari mana nih? Enggak. Karena tahu itu berhubungan sama hal tersebut. Betul. Karena saya tahu, saya bisa ngerasain, bukan ngerasain ya, mengerti dengan itu, gitu kan. Saya pikir udahlah, kita udah beda dunia. Bismillah ya Allah, saya ini bekerja di sini, saya mencari nafkah di sini baik-baik. Saya bilang gitu. Kalaupun memang toh ada kaitan dengan apa yang saya punya, kita berdamai aja dengan apa yang ada di sini dan ada di saya bilang gitu. Tapi itu selalu berulang. Berulang. Risih nggak? Maksudnya kayak jadi nggak tenang, nggak nyaman. Saya takut ke orang. Saya takut ke orang lain. Kalau ke saya nggak apa-apa. Atau gini, bukan sombong, mohon maaf. Saya udah pernah mengalami fase itu. Ketika dijajal dengan dunia seperti itu kan. Diuji dengan menahan dinginnya malam, terus suara teriak-teriakan kayak gitu, saya pernah mengalami hal itu. Nah, ketika itu saya dengar semua ya, ada yang lari-lari, teriak-teriak, ada yang minta tolong gitu kan, ada yang, saya pikir Masya Allah, ya Allah, saya sampai, ini akhirnya saya sholat di bawah, nggak berani saya ke belakang. Nggak berani saya. Di pos, saya berani sholat di pos. Ada yang teriak-teriak, ada yang minta, saya pengen pulang. Hayang balik. Siapa ini, saya bilang, waduh, merinding saya, mohon maaf lagi dari dia. Sama-sama. Jadi otomatis apa yang saya rasakan, yang saya dengar itu memang, merasa pengang gitu kuping tuh. Nggak nyaman pasti itu. Untuk pribadi ya nggak nyaman. Kayaknya takut saya bawa ke rumah. Kan ibu saya udah sakit-sakitan kan. Saya takut dibawa ke rumah, saya takut ini ngikutin atau apa gitu kan. Akhirnya saya coba memberanikan diri, manggil lagi 2 itu.
Oh, dengan Dengan bacaan-bacaan betul. tadi. Saya entah kenapa tiba-tiba secara muncul hitungan 15 15 15 5 5 5 1 1 1. Biasanya dikasih tahu sama almarhum Betul, Om. betul. Ya? Waktu itu tiba-tiba muncul 15 15 15 5 5 1 1 gitu muncul dengan hitungan itu. Yaudah saya per kalimat, per ayat, per kalimat yang dikasih waktu dulu itu saya coba dari 15 dulu, 15 15 15 5 5 5 1 1 1 udah bismillah saya bilang gitu kan. Tolong datang, tolong bimbing saya, jaga saya di sini bekerja, saya bilang gitu. Kalau bahasa Sunda kan dulu bahasa Inggris, bahasa Sunda kan, saya ngerteg hati lah, bergumam dalam hati seperti itu gitu. Tolong jaga ibu saya juga. Dan akhirnya ketika saya pulang jam 4:30 pagi, karena kan udah mulai ramai di pasar kan, di Jalan Sudirman arah Cimahi kan udah mulai ramai kan, yang dari pasar dari mana gitu. Jadi semacam ada yang ngebimbing gitu ya. Jadi ketika aku pulang dari sini itu, semua jalan tuh terbuka semua. Padahal ramai itu, aku yakin Sudirman udah ramai, Bandung juga udah ramai gitu. Tapi ketika aku masuk itu ketika itu seolah jalan tuh merasa terbuka sendiri, terlihat gitu, membuka. Orang tuh nggak boleh mendekat, aku mendekat. Jadi mereka tuh semacam ketika aku lewat, ini orang dekat seret, menjauh lagi, kayak nggak mau dekat sama aku tuh. Menjauh, menjauh. Kalau itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi gini, kalau sekarang orang yang dekat sama saya, dia ngerasa takut. Pernah ada orang yang mengungkapkan alasan yang ngerasa takut, kenapa? Nggak tahu. Cuman yang saya rasa, udahlah, nggak usah ada di dalam alasan. Jangan muncul saat seperti ini. Saya butuh teman di sini. Saya butuh rekan, saya butuh partner, butuh teman, butuh lingkungan yang sehat. Saya bilang, tapi tidak secara lu tuh ngejaga gua terus udah cukup ngejangnya udah sampai itu. Tapi itu bagi seorang Sandi kelebihan atau malah merasa hidup jadi kurang nyaman? Kurang nyaman. Ada dua hal yang saya pikirkan sekarang, saya pengen lepas dari itu. Satu, pengen lepas. Kedua, sudah sampai saya aja. Jangan. Jadi kalau bahasa dulu mah orang-orang kesaktian khususnya biar dia moksa sendiri, ya kan? Saya pun demikian Alia, karena saya udah punya anak. Iya. Nah, punya anak laki-laki. Laki-laki satu yang anak yatim, yang dua anak perempuan dari saya. Jadi saya takut ke anak-anak. Dan lucunya ketika anak saya yang pertama yang cewek itu yang dulu saya masih kontrak di Pasteur, kan manggilnya Abi sama aku. Abi, dulu pernah off air ada kegiatan MC luar di Giant Pasteur, masih ada Giant dulu kan. Anak saya bilang gini, kata istri saya, Dede, lihat Abi manggung dong ke depan sana sama Om Adin dulu, Adin masih di sini kan, si botak itu. Dede nggak mau lihat Abi di panggung, Dede takut. Anak saya ngomong kayak gitu. Jadi, tapi imbasnya adalah bukan hal. Jadi gini loh, aku pun nggak ngerti ya. Jadi ketika orang dengan asumsi aku, si Sandi itu juga anu. Jadi kelihatan aku tuh juga anu, gitu tuh. Si Sandi mah gitu. Nah, padahal aku tuh pengen bersama mereka. Iya kan, paham kan? Ya Allah, saya pengen sama mereka, pengen berbaur sama mereka gitu. Apakah attitude saya kurang bagus? Apakah memang tutur kata saya kurang bagus? Mungkin bisa jadi beberapa aspek ya. Tapi saya pikir, saya ngobrol Tara gitu kan, gimana? Tapi seolah orang tuh kayak menghindar. Betul. Saya sempat zikir beberapa bulan lalu, udah di Cimahi. Nggak bisa lepas. Oh gitu? Tapi nggak ada. Sekarang udah kosong. Oh gitu? Tapi nggak bisa lepas. Maksudnya? Bingung kan? Jadi gini, sudah tidak bisa saya manfaatkan lagi, sudah tidak bisa saya panggil secara khusus, arti khusus saya panggil, saya undang ketika diperlukan, itu udah nggak ada. Itu uak saya dari Padmakusuma di Ciomas, Banten juga sama. Udah San, gini aja udah, lu sekarang mah dunia pekerja aja udah, teknologi sikat dengan juga. dunia sendiri dunia aja sekarang lah. nikmatin yang ada dulu. Tapi wah gini. Ya udah, kumaha deui da, itu mah geus keturunan kamu cenah gitu. Nah, gitu. Ini juga mungkin bagi wargi Dahlia yang punya pengalaman yang sama kayak Sandi Godard. Dia tanpa disengaja akhirnya mengalami hal-hal seperti itu karena ada garis keturunan. Betul. Ada mungkin yang beberapa malah psikologisnya malah kena terganggu gitu. Maksudnya dalam artian dia karena merasa kenapa sih harus gue teh pengen hidup normal dan sebagainya gitu. Nah, cara menyikapinya seperti apa nih kalau ada orang-orang yang ternyata dititipkan garis keturunan seperti itu? Kalau saya pribadi gini, mungkin tips juga bukan, tapi saya ngalami sendiri. Berdasarkan pengalaman sendiri.
Karena kita kan hidup tuh adalah sudah dipasang-pasangkan ya, Betul. gitu kan. Jadi ketika saya sekarang di dunia nyata, pasti dunia gaib juga ada. Betul. Yakin dengan hal itu, karena kita dalam rukun iman juga yakin iman kepada goib, ya kan, dan juga hari akhir itu sudah ada gitu kan dalam hal itu. Nah, cara menyikapinya adalah kita fokus dengan apa yang kita lakukan saat ini juga, positive thinking, tidak mengada-ngada lah, udahlah gitu, tidak mengada-ngada. Mungkin secara orang, wah ini orang punya ilmu khusus nih misalkan, atau punya indera keenam, pasti seni mah naonan. Memang saya gak ada apa-apanya gitu kan. Tapi wayah namanya mau bisa lepas gitu bahasana. Tidak akan bisa ketinggalkan, nggak akan bisa lepas dari diri kamu, tapi udah nggak ada, tapi nggak bisa Anggap lepas. tidak ada. Anggap tidak ada aja Oke. udah. Dan kalaupun memang garis keturunan itu hanya titipan, kita Tidak perlu mengkhawatirkan tidak berlebihan perlu, ya. iya. Hal apapun juga yang kita harus yakini bahwa titipan pasti semuanya kembali ke sang pencipta lah ya, gitu kan. Kembali sang pencipta. Saya pikir setelah itu saya konsul dengan istri, konsul dengan apa, ya udah saya coba mendalami lagi secara spiritual, lebih banyak 5 waktunya tetap ditingkatkan lagi, tetap karena kewajiban ya. Kan. Sunatnya saya lakukan lagi di sepertiga malam, bahkan duha, bahkan hajat, fajri, semua saya lakukan gitu kan. Bahwa saya minta, ya Allah, udahlah biar saya aja yang merasakan. Back to basic, biar saya merasakan aja. Karena kalau saya berbagi cerita ke halayak pun belum bisa tentu penerimanya positif atau enggak gitu kan. Betul. Malah ketika tadi saya bilang, kenapa sih orang ngejauhi sama saya? Pada saya nggak berbuat apa-apa, ngobrol pun enggak apa. Tapi kalau orang seperti yang menghindar ada saya. Ada energi mungkin ya. Entahlah, saya nggak tahu. Saya ingat flashback jauh-jauh. Kan kalau laki-laki disunat ya. Iya. Saya mau dimandian dulu. Malam-malam. Saya itu mungkin yang jadi kepikiran sampai sekarang, apakah itu? Karena dimandiin dulu. Betul. Saya dulu dimandiin 2 sumur. Dulu di sumur Cilaut Burung Banten, sama di Tubui, Gunung Tubui Malingping. Sekarang kalau masih ke Malingping juga ada Gunung Tubui, tapi agak sedikit sudah kota sekarang berubah. Cuma dulu aja waktu zaman saya waktu SD itu. Nah, 1 bulan sebelum disunat, saya tuh di sana dimandiin sama kakek saya. Apakah dari situ saya nggak tahu, walau alam. Oke. Cuman semacam membuka pintu. Membuka pintu untuk ketahanan saya. Ya itu tadi, karena kalau orang kita mah ya, orang Sunda atau orang Sunda Buhun terutama kan harus biasa kalau ada apa-apa tuh ada 3 hal unsur kan. Unsur air, unsur udara, kemudian bumi, tanah. Gitu kan. Dengan api. Nah, mungkin ketika saya di sana unsur air. Oke, paham. Unsur air yang dimasukkan ke dalam diri saya gitu. Aku pernah dengar juga sih ada orang yang seperti itu dimandikan. Karena memang tidak bisa dipungkiri, rata-rata orang tua zaman dulu, zaman penjajahan apalagi ya, mereka memang memerlukan ilmu kekebalan khusus dan sebagainya gitu ya. Sandi Goda, after itu sampai detik ini gitu ya, pengalaman-pengalaman mistis lainnya yang pernah nggak sampai berinteraksi sama sosok dari dunia yang lain? Pernah. Seperti apa itu? Boleh diceritain? Percaya atau tidak wargi Dahlia, karena saya pikir tadi saya merasakan sendiri ya. Saya merasakan sendiri. Jadi untuk interaksinya itu adalah ketika saya dulu belajar kebatinan, kan cakra itu terbuka. Pernah dengar bahasa kata kalimat cakra? Aura. Cakra itu aura. Ada dari unsur perut, unsur dada, unsur kepala. Kalau sudah ke kepala dia sudah sukses. Sudah berhasil dia dengan tingkatan sempurna. itu. Sempurna. Ada berada dari perut, dada, tangan semua, dan sampai ke kepala itu sempurna. Tapi aku dulu sempat belajar sampai perut. Sampai pernafasan, karena itu yang saya kaji, yang saya pelajari, pernapasan gitu kan. Nah, pada akhirnya ini tengah-tengah aja yang nggak apa ya saya cerita ya, tengah-tengah ya. Jadi ketika saya dulu berguru, gitu kan, masih bawang lah ya dulu, masih zaman mohon maaf kalau wargi Dahlia tahu, masih zaman usum pelet, usum asihan, usum santet gitu kan. Saya ngambil jalur pelet, jujur aja. Oke. Waktu itu sempat dulu terjerumus saya. Karena teman pengajian saya, pengajian pesantren gitu kan. Mereka pada ngulik, atau bahasa kita mah apa ya? Ngulik teh ya, mendalami. Didalami terus. Maka tadi Alia bilang,
ada sih sampai ke over gitu kan. Ada. Iya. Ada orang lain teman saya bisa sampai gila. Iya, itu sampai ada. Gila, sampai kesurupan. Saya enggak. Pertama saya tidak mendalami itu. Kedua hanya pengen tahu aja. Oke. Sudah tahu, udah. lepas Gitu. Cukup tahu aja. Hanya zaman juga kita mencari jati diri kan ya. Iya, Waktu betul, itu kan. betul. Waktu itu saya cerita di situ. Nah, ketika teman-teman saya berjuang dengan hal-hal sedemikian rupa, akhirnya saya ditunjuk sama satu guru. Maneh mah tong kadinya. Geus boga maneh mah. Gitu. Kata guru ngaji teman aku itu yang 2 orang. Kan aku dulu 3, Asep, aku sama Soleh. Kita berjuang bertiga waktu di Banten itu. Kekituan lah bahasanya gitu kan. Baong lah dulu, sempat baong lah pesantren dulu gitu. Nah akhirnya ketika saya udah itu, geus maneh mah tong kudu sia mah keun bae, tong kitu bae, bahasa logat Banten. Sia mah geus boga, kajen teuing, tong geus balik bae. Gitu. Suruh pulang saya waktu itu. Kata nenek saya tuh, nanaonan gitu anjing. Manehna apal ti saha? Mami apal ti saha? Kan manggilnya mami, mami apal ti saha? Kadenge ku mami. Guru ngaji dia tuh. Jadi gini, walau alam ya, orang tua dulu bisa ngobrol dalam batin. Ilmu kebatinan. Betul. Ya, jadi ketika ada anak cucu yang ada di situ, dia udah nyampe ke sana. Iya di dia, iya cucu maneh ya. Kita balik pulang. Guru itu menyampaikan dari amak ini. Dan ketika saya pulang ke rumah, mi aya naon? Naonan kayak gitu. Mami apal ti saha? Kadenge ku mami ti dia cenah. Ngomong gitu. Nah, akhirnya ketika itu interaksi tadi, jadi saya hanya gini loh ya, hanya merasakan aja, ngobrol enggak, karena saya tidak paham dengan hal itu kan, saya bilang enggak tahu betul, hanya bisa merasakan, mungkin barangkali saya fokus, ini siapa yang datang, gitu. Bisa menggambarkan wujud dengan apa? Sendirinya. Betul. Ini wujud apa, dari mana, tanpa tahu nama. Dan pasti sebetulnya ketika yang begitu ditanya nama, dia nggak akan tahu nama. Iya. Nggak tahu nama dia tuh, karena sifatnya goib. Betul. Kan sudah lepas dari wujud kan goib, tidak tahu nama. Kan namanya ada kalau misalkan bin Fulan, bin Fulan, karena kan itu hanya sudah lepas dari wujud nama jasad, dunia. betul. Bin Fulan. Nah, ketika nggak mau nanya, dia diem. Makanya ketika saya anak yang pertama di Cimahi, saya coba zikir di salah satu kamar khusus. Ya dulu sempat dibikin musola kamar kan, karena anak masih kecil-kecil kan. Saya fokus hanya waktu setengah jam, gitu kan. Saya langsung muncul semua. Dalam rumah saya tuh muncul semua. Segala bentuk. Bentuk, ada yang nemplok di dinding, ada yang di depan mata. Nggak teriak? Enggak. Shock nggak sih? Aku merem, nggak tahu, saya nggak ngeliat, tapi entah kenapa tiba-tiba dibukakan ketika saya, dia tuh di situ diemnya, gitu. Dia tuh cicingnya di dia, gitu. Tapi pada saat semuanya itu keluar, ada gangguan nggak? Enggak, mereka diam. Mereka tuh bisu semua itu sebetulnya. Yang menggerakkan tuh setan. Oke. Yang saya rasakan ya, yang saya tahu. Yang menggerakkan tuh kan ada 2 jin ya, jin setan, jin muslim ya. Nah yang mungkin tempo hari itu, tapi ada juga yang wujud seperti baju kerajaan, zaman kerajaan Prabu Siliwangi, pakai jubah kerajaan gitu kan, pakai ini siger mahkota kerajaan gitu. Ada pakai baju itu, banyak muncul di kamar tuh, satu ruangan tuh ada, tapi saya nggak berani ngelihat, hanya mungkin di situ dibukakan mata batin saya, mungkin cakra itu kan. Ya. Begini, ada yang gini-gini, ada gitu, ada. Wujud paling seram apa yang nyisir? Nyisir maksudnya? Nyisir aja. Makanya ketika ada banyak teman-teman orang cerita di film-film sebagainya yang nyisir, ada itu nyisir, ada yang nyisir aja. Ada yang diem, ada yang nyisir, ada. Saya nggak berani nanya karena mereka sudah pada diam semua. Hanya menampakkan secara itu aja. Dengan dunianya sendiri. Dengan dunia masing-masing. Hanya mungkin sekatnya adalah gue di sini, saya di sini. Hanya perbedaan jarak aura yang berbeda aja mungkin itu kan. Ada batasan. Sekatnya itu aja. Ketika saya diam, mereka pun diam. Jadi kita tidak bersatu ngobrol interaktif. Jadi ketika ada, mohon maaf wargi daerah kalau misalkan pemahamannya berbeda kalau cara pandang saya. Jadi cara pandang ketika kita berinteraksi ngobrol dengan orang lain itu tidak ngobrol. Tapi? Diam. Misalkan kesurupan nih, nggak akan ngobrol karena diam. Hakikatnya arwah yang sudah ditarik sama Allah ketika meninggal nggak ada bisa apa-apa. Meninggal semua. Hanya mungkin dari segi
keyakinan kita gitu kan, interaksi terganggu oleh hal-hal setan itu kan, karena jin kafir itu kan yang berbahaya itu kan. Nah mungkin ke situ. Pernah dengar kata korin? Iya, jin korin ya. Itu betul. Dalam hadis Al-Quran juga ada jin korin itu dalam diri saya ada, dalam diri kita semua ada. Iya. Kenapa kita makan harus berdoa? Itu jin korin ada di situ. Iya. Dalam wujud setiap manusia jin korin ada. Karena dia mempraktekkan juga kebiasaan kita seperti kita lakukan, apa. mereka tirukan. Persis sekali ya. Kita bisa ngaji, dia bisa ngaji lebih pintar dari kita malahan. Ngajinya itu disebutnya jin korin. Nah, waktu itu saya nggak tahu tentang apa itu kan. Nah, ketika saya udah zikir, ketika muncul di rumah itu semuanya pada diam membisu, tidak ngobrol, hanya melakukan aktivitas dia masing-masing aja. Oh gitu. Iya, ada yang di atas tembok, ada di pojokan, ada yang gelantungan, ada yang terbang. Itu pertama kalinya melihat. Pertama kali saya, keringetan itu. Saya keringet dingin, takut nyerang ke saya. Ternyata kok diam semua, saya bilang. Saya bilang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diem, nggak ada yang jawab. Ternyata memang mereka tuh sudah membisu. Sudah tuli semuanya itu. Yeah. Dan sudah beda dunia. Sudah beda alam. Sudah beda alam. Betul. Ya. Oke, tapi after itu kan kalau orang rata-rata ketika melihat tidak sengaja hal-hal seperti itu, ada yang sampai akhirnya jadi sakit, terus juga demam dan sebagainya. Kalau Sandi Goda mengalami anak hal-hal saya nangis terus. Oke. Dan aura rumah sudah panas. Panas ya biasanya gitu. Ketika saya anak lahir yang terakhir yang bungsu itu usia 1,5 tahun, kalau nangis terus nangis. Akhirnya entah kenapa saya tiba-tiba punya niatan, punya inisiatif sendiri ngambil sapu lidi. Di gimana ini tuh? Keprak aja ke rumah tembok. Oh gitu. Sambil baca doa. Iya, hilang semua. Anak saya langsung nggak nangis lagi. Kenapa harus sapu lidi? Walau alam, nggak tahu. Itu aja yang saya lakukan. Dan tidak terulang lagi, cukup sekali malam itu. Tapi auranya akan panas, karena masih di situ, masih di kamar itu, belum bisa balik. Akhirnya singkat cerita, saya ngundang pengajian ustadz lah, bahasa nama syukuran rumah. Syukuran, iya. Syukuran rumah, segini saya didoain rumahnya semua, diberkahi semua gitu kan bahasanya gitu. Dari situ alhamdulillah terasa dingin lagi. Selang 3 hari dan ketika saya coba membantu melafazkan itu lagi di dalam ruangan yang sama udah nggak ada. Gitu. Hilang semua. Ya. Bahkan ada yang mau datang rumah tuh udah mulai mental. Kayak mental ya. Jadi ada semacam energi positif yang ada di rumah kita. Gitu. Okay. Jadi untuk apapun juga warga Dahlia bahwa energi positif negatif itu berdekatan sebetulnya jaraknya. Jadi ketika memang kita sudah punya terbawa aura negatif atau energi negatif udah kita negatif semua. Tapi ketika kita dilawan dengan bahasanya itu yaitu tadi positive thinking semua tertepiskan gitu kan kayak gitu. Ini juga jadi pelajaran berharga ya warga Dahlia mungkin yang di rumahnya mengalami gangguan hal-hal yang di luar nalar gitu ya, gangguan di luar manusia pada umumnya gitu. Mungkin salah satu pengalaman dari Sandi Goda bisa ikut diterapkan mungkin ya dengan memperbanyak aktivitas ibadah di dalam rumah aja, gitu ya. Terus juga mungkin kalau rumahnya belum pernah syukuran atau doa bersama boleh dilakukan untuk doa bersama gitu ya. Karena itu tadi seperti yang Sandi Goda bilang bahwa energi negatif itu harus kita lawan dengan energi yang positif gitu. Agar semuanya bisa lebih netral suasananya dan insya Allah kita juga bisa terlindungi dari hal-hal lebih sehat lagi. Terlindungi dari hal-hal yang negatif gitu. Kang Sandi, sebetulnya saya yakin ini cerita-cerita Kang Sandi masih banyak. Dan satu lagi, mau nambah lagi? Boleh. Jadi kalau misalkan tadi Alia ibadah di rumah, itu di setiap ruangan ya? Setiap ruangan, betul. Pertama misalkan hari ini bergilir, misalkan di ruang tamu dulu, yang umum, ruang tamu, ruang keluarga, kamar, kecuali dapur jangan ya. Cukup jangan. Dengan bismillah aja lah. Betul, gitu. Toilet juga jangan. Ya. Nah iya benar, aku juga pernah dengar itu. Coba sekarang kita sama-sama mengingat lagi warga Dahlia. Kira-kira ruangan mana di rumah yang belum pernah kita jadikan tempat untuk ibadah atau ngaji lah ibaratnya gitu.
luar biasa loh ini pengalaman dari Kang Sandi ini. Pastinya mudah-mudahan bisa memberikan impact yang positif untuk wargi Dahlia, terutama untuk wargi Dahlia yang mungkin punya permasalahan yang sama seperti Kang Sandi ya. Jadi mulai sekarang tidak perlu khawatir, gelisah karena kita hidup di dunia ini untuk beribadah dan untuk menikmati hidup ya. Kalau kita terlalu terus-terusan kayak aduh kok gue kayak gini sih, kok ada garis keturunan gini, malah jadi keganggu terus aja dipikirin hal seperti itu, malah hidup kita tidak berjalan dengan baik ya jadinya. Wow. Terima kasih Kang Sandi ya. Sama-sama Alia. Terima kasih sudah membagi pengalamannya, dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang diceritakan sama Kang Sandi ini bisa diambil nilai positifnya, nilai yang baik-baiknya untuk wargi Dahlia semuanya ya. Baby Alia ingatkan lagi untuk wargi Dahlia yang punya cerita mistis ataupun pengalaman-pengalaman seperti Kang Sandi tadi ya yang berhubungan dengan dunia lain, boleh silahkan kirimkan ceritanya di sini ya wargi Dahlia, nanti kita akan share atau bagikan dengan wargi Dahlia yang lainnya, siapa tahu kita bisa mengambil pelajaran positif di dalamnya ya. Baby Alia pamit undur diri dan juga Kang Sandi ya, hatur nuhun. Jangan lupa saksikan kembali episode-episode berikutnya di Cerita Misteri.